Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, yang kami muliakan semuanya, keluarga besar Pondok Pesantren Putra Khadijah, wabil khusus Romo Yai Mas Gofar, para asatidz, para dewan pengasuh, para wali santri dan anak-anak semuanya santri Pondok Pesantren Putra Khadijah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali dalam ngaji online kita, ngaji kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Mudah-mudahan diberikan tambah ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama membaca suratul Fatihah, niatan thalabul ilmi kita. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa tabi'in ajma'in. Wa ila jami' asatidina wa masyayikhina. Wa nakhussu khususan ila hadzal muallif. Laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sabi'u watsalasun. Al-haditsu utawi iki iku hadis as-sabi'u kang kaping 7 watsalasun lan 30. Hadis yang ke-37. An Ibnu Abbasin, dan ceritaake saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rabbiya muga-muga paring ridha sapa Allah Gusti Allah anhuma maring sahabat Ibnu Abbas dan ayahnya. Ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rasulillah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima ing dalem barang yarwi kang riwayatake sapa Rasulullah ing mah Ar-Rabbihi saking pengirani Rasulullah tabaraka ma berkah sapa Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah. Qala dawu sapa Allah, innallaha katabal hasanati was sayyiati. Innallaha satuhune Allah kataba iku wis nyatet wis netepake sapa Allah al hasanati ing pira-pira kebagusan was sayyiati lan pira-pira keelekan. Summa bayyana dzalika, summa bayyana mengko kari-kari nerangake, jelasake sapa Allah dzalika ing mengkono-mengkono hasanat was sayyiat. Faman mongko utawi sapane wong hamma iku nyejo sapa man bihasanatin kelawan siji kebagusan. Falam ya'malha kataballahu 'indahu hasanatan kamilah. Falam ya'mal mongko orang nglakoni sapa man ha ing hasanah kataba mongko nyatet ha ing hasanah sapa Allah Gusti Allah indahu ing dalem ngersani Allah. Dicatet hasanatan kelawan kebagusan kamilatan kang sempurna. Wa in hamma lan lamun nyejo sapa man biha kelawan hasanah fa'amilaha mongko nglakoni sapa man ha ing hasanah
kataba mongko nyatet ha ing hasanah sapa Allahu Gusti Allah indahu ing dalem ngersane Allah asyra hasanatin ila sab'i mi'ati fi'fin, dicatat asyra hasanatin ing 10 pira-pira kebagusan ila sab'i mi'ati fi'fin marang 700 pira-pira tikelan. Ila af'afin katsirah, dicatat maneh ila af'afin katsiratin maring tikel-tikel katsiratin kang akeh. Sebaliknya kalau bicara terkait sayyi'ah, wa in hamma lalamun nyejo sapa man bisayyi'atin kelawan siji keelekan falam ya'malha mongko orang ngelakoni sapa man ha ing sayyi'ah nyejo sayyi'ah kata apa mongko nyatet ha ing nyejo sayyi'ah sapa Allah Gusti Allah indahu ing dalam ngersani Allah dicatat hasanatan kelawan kebagusan kamilatan kang sempurna. Wa in hamma lalamun nyejo sapa man biha kelawan sayyi'ah fa'amilaha mongko ngelakoni sapa man ha ing sayyi'ah kata apa mongko nyatet ha ing sayyi'ah sapa Allah Gusti Allah dicatat sayyi'atan wahidatan, dicatat siji keelekan wahidatan, dicatat sayyi'atan wahidatan keelekan wahidatan kang siji. Rawahul Bukhari wa Muslim, rawahu ngriwayatake hu ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslim lan Imam Muslim fi sahihayhima ing dalam kitab lorone Imam Bukhari lan Muslim bihadil hurufi kelawan ikla bira-bira huruf. Alhamdulillah, hadis yang ke-37 ini berbicara terkait pahala kebaikan dan keburukan. Di sini hadis yang ke-37 ini termasuk kategori hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah menyampaikan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas, ini sepupu Rasulullah. Mudah-mudahan Allah paling ridha kepada Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas dan ayahnya. Jamaah rahimakumullah, hadis yang ke-37 ini diawali dengan redaksi innallaha katabal hasanati wassayyi'at. Sesungguhnya Allah sudah menetapkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Kemudian Allah menerangkan di sini siapa saja, yang pertama, siapa saja yang bermaksud untuk berbuat kebaikan, bermaksud berbuat kebaikan, tetapi tidak jadi, tidak melakukan kebaikan tersebut, Allah sudah mencatat menjadi satu kebaikan yang sempurna, hasanatan kamilah. Jadi yang pertama adalah berbicara kebaikan. Kalau kita punya maksud, ya kita punya maksud kemudian tidak jadi kita laksanakan niat baik itu, maka Allah sudah mencatat menjadi satu kebaikan yang sempurna tanpa ada pengurangan. Dicatat indahu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan perhatian Allah, bukti perhatian Allah kepada kita yang berniat berbuat baik atau berbuat baik tersebut sampai bisa melakukan, dicatat satu kebaikan. Itu kalau niat baik tidak jadi dilaksanakan. Nah, kalau niat baik, maksud baik, tapi kemudian kita bisa melaksanakan, maka dicatat Allah asyara hasanatin, 10 kebaikan sampai ila sab'i mi'ati bi'afin, sampai 700 kali lipat. Diteruskan lagi keterangannya di hadis ini adalah
ila af'afin katsiratin. Satu kebaikan ya, kita niat baik kemudian kita laksanakan, dapat pahala 10 kebaikan. Bahkan bisa dilipat gandakan oleh Allah menjadi 700 kebaikan. Bahkan lebih dari 700. Itu kehendak Allah untuk memberikan pahala kebaikan kepada kita sebagai wujud bukti kemurahan-kemurahan Allah. Karena Allah zat yang maha baik kepada umat Rasulullah SAW ini. Ini kemurahan-kemurahan Allah, anugerah-anugerah Allah kepada umat Rasulullah SAW untuk berniat dan melaksanakan kebaikan. Nah, untuk yang kejelekan masih dibedakan menjadi 2. Kalau kita punya maksud, ya na'udzubillah, maksud kita jelek, ya semoga tidak kita laksanakan maksud jelek itu. Ternyata kita punya maksud jelek, tapi alhamdulillah diingatkan oleh Allah, tidak jadi kita laksanakan maksud kejelekan kita, maksud jelek kita itu, maka Allah sudah mencatat menjadi satu kebaikan. Jadi kalau kita punya niat buruk, niat jelek, tapi tidak kita laksanakan, dengan pertolongan Allah, diingatkan oleh Allah, alhamdulillah tidak jadi kita laksanakan niat jelek kita, maka kita dicatat sebagai satu kebaikan kamilah yang sempurna. Niat jelek tapi tidak kita laksanakan, diganjar, diberi pahala Allah satu kebaikan kamilah yang sempurna, tidak ada pengurangan. Ini memperkuat bahwa kebaikan yang diberikan kepada kita, pahala kebaikan yang diberikan kepada kita itu benar-benar 100% sempurna, tidak ada pengurangan. Nah, yang terakhir ini, wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu sayi'atan wahidatan. Ya, semoga kita tidak ada niat buruk atau niat jelek ya. Tapi kalau kita punya niat jelek, kemudian kita lakukan, kita kerjakan, ya, rencana niat jelek itu kita lakukan, perbuatan jeleknya, maka dicatat Allah sayi'atan wahidatan, dicatat sebagai satu kejelekan, hanya satu kejelekan. Nah, di sini sebagai bukti kemurahan Allah, kalau berbicara pahala kebaikan, Allah sungguh murah sampai melipat-lipat gandakan pahalanya. Tapi kalau untuk berbuat keburukan, Allah hanya mencatat satu keburukan. Ini memotivasi kita sekaligus menjadikan dasar kita melatih diri ikhlas untuk berniat, berencana yang baik-baik saja. Semoga Allah memberikan pertolongan sehingga niatan baik, rencana baik kita dapat kita kerjakan, dapat kita amalkan, sehingga diganjar, diberikan pahala Allah mulai asyro hasanatin, 10 kebaikan, 10 kebagusan, sampai berlipat-lipat 700, sampai bahkan lebih dari itu, sesuai dengan kehendak Allah untuk memberikan pahala kepada kita. Itu adalah kekuasaannya Allah, kehendak Allah memberi balasan kebaikan kepada hambanya yang melakukan itu dengan ikhlas, sehingga kita hari demi hari isinya adalah pahala kebaikan, pahala kebaikan. Tapi ya namanya manusia, kalau kita berbuat satu keburukan ya harus segera diikuti dengan kegiatan atau amalan yang baik, biar keburukan kita atau dosa kita segera diampuni oleh Allah, dihapus oleh Allah. Sebagaimana di dalam hadis yang lain, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, supaya
kita selalu mengiringi kalau sudah terlanjur berbuat buruk, diiringi dengan berbuat baik. Salah satunya ya bertobat kepada Allah. Kalau kita punya salah sesama manusia, sesama teman, yang segera minta maaf kepada teman kita atau orang lain yang kita beri atau yang kita zalimi misalkan. Segera kita iringi. Kalau kita terlanjur berbuat buruk, kita iringi dengan berbuat baik. Semoga dengan kebaikan yang kita lakukan, keburukan-keburukan kita dihapus oleh Allah. Dan akhirnya catatan-catatan amal kebaikan kita lebih banyak dari catatan amal keburukan kita. Doa kita setiap hari adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari siksa api neraka. Ini upaya doa kita secara spiritual kepada Allah, bahwa kita tetap memohon pertolongan kepada Allah untuk selalu dilindungi, diberikan hidayah hari demi hari, berbuat kebaikan dan dihindarkan dari berbuat keburukan. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya untuk setiap melakukan kebaikan, dan tidak ada kekuatan untuk menghindar dari kemaksiatan dan keburukan, kecuali pertolongan dari Allah yang Maha Agung. Oleh karena itu, mari bersama-sama senantiasa menata niat kita. Nah, ini ada satu contoh, misalkan di tahun 2020 ini ada musibah COVID-19. Para jamaah haji Indonesia tidak jadi melaksanakan ibadah haji karena kondisi musibah ini. Dengan berbagai pertimbangan yang telah diambil keputusan oleh pemerintah, mudah-mudahan jamaah haji yang batal ini, calon jamaah haji ini, bagian dari kelompok yang dicatat oleh Allah satu kebaikan yang sempurna. Jikalau nanti di tahun depan beliau ini tidak menangi atau tidak mampu, bahkan misalkan ya kalau sudah ditakdirkan Allah meninggal, jamaah haji ini yang batal pada tahun 2020 ini dicatat melaksanakan ibadah haji yang sempurna. Salah satunya, contohnya seperti itu. Sekali lagi, ini hadis qudsi yang memotivasi kita untuk senantiasa berencana yang baik. Alhamdulillah, syukur-syukur bisa kita amalkan. Sekian, mudah-mudahan ngaji kita sebagai bekal thalabul ilmi untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diiringi daya Allah hari demi hari. Kita tetap semangat ngajinya, ya. Kita semangat ngaji dan ngaji. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.